massa tadi. Sebelum menentukan pusat massa, sebenarnya kita bisa menghitung massanya dulu. Tapi tidak sengaja tidak saya kasih contoh soal ya. Menghitung massa dengan ini. Asal kita punya rho itu massa jenis. A itu area. Jadi kalau kalau menghitung volume massa dari suatu benda dimensi 3, massa itu massa jenis kali volume. Ya enggak lah? Ya berapa? Saya lihat lah, fisika ya. Massa jenis rho kali volume. Itu kalau bentuknya benda dimensi 3. Tapi kalau yang kita hitung adalah benda tipis, maka sama setara dengan rho kali luasan. Karena plate. Plate itu bidang datar. Maka massa dari suatu bidang datar itu rho kali luas. Luas dalam bahasa Inggris A, area. Area di dalam rumus integral adalah integral biasa itu. Integral A sampai B, fx dx. Nah, maka rumus mencari massa dari suatu area atau daerah tipis adalah ini. Rho kali integral A sampai B, fx gitu aja. Itu massa. Nah, menghitung pusat massa itu adalah momen dibagi massanya. Total momen. Pak, momen itu apa, Pak? Di fisika dikasih nggak? Ada. Ada kan? Momen terhadap sumbu Y itu justru massa dikali X. Tapi kalau terhadap sumbu X itu justru dikali Y gitu toh. Nah, maka di sini rumus titik pusat terhadap X atau X barnya adalah MY dibagi M. Meskipun rumusnya di sini tetap pakai X sih. Tapi tulisnya MY karena ini momen ini maksudnya. Momen terhadap sumbu Y. Meskipun di rumus tetap X. Nek wae nek iki malah marai bingung, kowe langsung ning kene wae. Langsung ke sini aja. Karena atas pakai row, bawah pakai row, akhirnya row bisa dicoret. Jadi untuk menghitung pusat massa, kita bisa mengabaikan massa jenisnya. Jadi dia akan tergantung dengan bentuk bendanya saja. Gitu ya. Tidak tergantung dengan massa jenisnya. Artinya apa? Kalian punya benda yang bentuknya seperti ini, Cah. Mau terbuat dari kertas, mau terbuat dari besi, mau terbuat dari kayu, mau terbuat dari kaca, kan massa jenis beda-beda tuh. Ya enggak? Tapi pusat masanya akan tetap di titik itu. Maksudnya gitu. Paham ora? Paham enggak maksudnya? Cah? Timo. Paham ya? Jadi atau misalkan lingkaran gini. Kalau lingkaran gampang, lingkaran titiknya di tengah kan? Ya enggak? Jadi mau lingkaran terbuat dari kayu, dari kaca, dari kertas, tetap di tengah apa bisa berubah ke pinggir? Tetap di tengah kan? Nah, makanya dia akan mengabaikan massa jenisnya. Dia hanya tergantung dari bentuk bendanya. Paham ya? Ini kalau massa jenisnya konstan. Beda lagi kalau massa jenisnya nanti ada lagi mungkin di tingkat lanjut. Massa jenis di setiap tempatnya berbeda. Itu bisa. Jadi nggak konstan. Maksudnya biar Pak? Misalnya bahan ini terbuat dari campuran. Sing bagian tepi ini logam yang ringan, tapi bagian sebelah sini logam yang berat. Ini misalnya ini baja, ini aluminium misalkan. Dicampur jadi siji. Nah ini pusatnya tentu berubah. Paham nggak? Cak? Tetap di tengah apa enggak kira-kira? Seandainya yang sini adalah aluminium, yang sini baja berat. Tetap di tengah apa bergeser? Geser ke bagian yang lebih berat sini mesti. Ya enggak? Nah, berarti kalau seperti ini namanya massa jenis tidak konstan. Tidak konstan. Tapi kalau semuanya bahannya sama, itu massa jenis konstan. Nah, ini kita asumsinya di kalkulus ini massa jenis yang konstan dulu aja, sehingga gampang saya. Saya ngel sok ben wae guru dosenmu sipil dhewe ya. Sebenarnya dasarnya Anda ada paham dulu. Jadi ini kalau menghitung pusat massa terhadap X, ya tinggal ini aja. Mengintegralkan fungsinya biasa, yang atas Anda kalikan X gitu aja, gampangannya. Yang bawah integral fungsi itu sendiri. Kalau pusat massa terhadap Y, ya gampang. Nah, ini sedikit berbeda. Kalau ini pakai rumusnya, setengah fx kuadrat per fx. Nah, yang atas fx kali x, yang ini setengah fx kuadrat. Itu ya. Kecuali batasnya mau ada ubah, hal itu nggak apa-apa. Seandainya batasnya Anda mau ubah ini, CD misalkan, CD itu batas untuk XY,
sorry, untuk Y antara C sampai D. Nah, ini bisa Anda buat jadi rumus yang gampang juga. Ini bisa jadi gini nanti. Y kali FY DY per FY DY boleh. Paham ya? Tapi batasnya harus diubah. Fungsinya juga harus diubah. Yang awalnya Y sama dengan X diubah menjadi X sama dengan FY. Paham ya? Nah, ini. Tapi kalau tidak diubah, Anda pakainya yang ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya ini. Y sama dengan 4 min X kuadrat dengan Y sama dengan 0. Lebih baik kalau Anda mengerjakan banyak hal tentang kalkulus itu, Anda buat ilustrasi sederhana. Kalau Anda punya 4 min X kuadrat, ini berarti kan 2 min X dengan 2 plus X toh, Sah? Ya, Ra? Berarti memotong sumbu X di min 2 dan 2 kan? Di min 2 sama 2. Puncaknya kalau diisi X-nya 0 kan di 4. Nah, berarti gambari kira-kira ini. Ini. Garis Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X ini. Nah, berarti dia adalah daerah ini yang ingin Anda cari apa namanya? Pusat masanya. Lah kalau tahu gambarnya seperti ini, pusat massa X itu nggak perlu buat cari nggak apa-apa. Pasti di 0 karena dia simetris. Simetris di sumbu terhadap sumbu Y kan? Bagian kanan ini dan bagian kiri, kanan dan kiri ini sama. Dengan massa jenis yang konstan, pasti X barnya itu sudah pasti 0. Nah, yang buat cari ya silahkan nggak apa. Misalnya kurang gawean atau kurang gawean, pengen sinau ngitung nggak apa. Nanti pakai rumus integral batasnya berarti dari min 2 sampai 2 X kali fx dx per integral min 2 sampai 2 fx dx pasti 0. Ya apa enggak? Di tempat jawaban Anda. 0 kan? Nah, kita tinggal hitung yang Y sebenarnya. Kalau Anda nggak mau merubah fungsi, berarti pakai rumus yang pakai setengah fx kuadrat tadi. Tetap ini setengah f kuadrat x dx per integral min 2 sampai 2 tadi fx ya. Sorry. F kuadrat tetap f kuadrat atau fx saja. Fx saja, mohon maaf. Fx dx. Berarti ini menjadi integral min 2 sampai 2 ini dikuadrat. Setengahnya tak taruh depan, ini dikuadratkan menjadi langsung well 16 min 8x kuadrat plus x pangkat 4 gitu ya. Dx per integral min 2 sampai 2 fx-nya tetap itu 4 min x kuadrat dx. Yang atas menjadi 16x min 8 per 3 x pangkat 3 plus 1/5 ya. S pangkat 5 batasnya min 2 sampai 2. Ini menjadi 4x min 1/3 x pangkat 3 min 2 sampai 2. Tak hitung yang dhuwur kene wis ya. Ngene entek. Masukkan 2 32 ini lagi 8 kali 8 64 per 3 32 per 5 dikurangi masukkan min 2 min 32 plus 64 per 3 pangkat 5 jadi min 32 per 3 per masukkan 2 4 kali 2 8 min 8 per 3 dikurangi. Kalau ada yang salah langsung dikoreksi saiki ya. Bener atau salah? Bener ya? Ada yang salah saya? Mana, Mbak? Oh, sini sama sini harusnya ya. Ini tak keluarin dari akar besar aja, Mbak, biar ngitungnya di belakang nanti ya. Oke. Nek salah tolong dikoreksi sejak awal. Rampung-rampung bingung lagi, Pak, di depan tadi salah, Pak. Mengerjain saya sih.
Ini min 2 jadinya min 8. Min ketemu min plus 8/3. Jadi ini piro? 32 tambah 32, 64. Ki min ketemu plus entek. Plus ketemu plus 64/3 ya. 64 tambah 64/3. Ya, ya nggak sih? Ya nggak sih? Yang ini sama ini habis kan? Nggak habis no. Dua kalinya deh. Ini per 5. Dua kalinya ya ini ya. Min sama min lagi. 128/3. Duh, oke. Menang kok nih. Setengah kali 64 min 128/3 plus 64/5 gini ya. Yang atas ya. Yang bawah 8 tambah 8, 16. Min ketemu min meneh. Min 16/3. Piro langsung weh. Jawabanmu piro? Nah, iki podo kudune ning kene ke podo. Berapa ini ya? Dalam berapa Anda? Ya nek bener sampai iki dibenerke ngono wae wis. Ada sampai langkah ini dibenerke ngono wae. Enggak apa. Pasti ngisore bener ngono wae. Salah-salah paling salah-salah ngitung kurang teliti. Kalau sudah sampai ini dibenarkan aja nggak apa. Swen, masih ada dua soal lagi. Udah ya, kalau benar 50 ini. Udah ya. Next ini. Nah, ini juga perlu mbok cari batasnya aja. Ini mbok gambar. X kuadrat itu seperti ini. X plus 2 itu begini. Anda harus ada perpotongannya ini untuk tahu batasnya. Berarti dipotongkan. Potongkan itu sama dengan kan. X plus 2 sama dengan kan dengan X kuadrat. Ini menjadi X kuadrat min X plus min 2. Ini menjadi X min 2 kali X plus 1. Jadi X-nya sama dengan 2 atau X sama dengan min 1 ya? Bener ya? Berarti, oh sorry, kira untuk munggah ya. Agak naik ini ya. Sini sama sini ya. Min 1 sampai 2. Oke, perhatikan. Kalau ini X barnya karena nggak simetris tetap harus kita cari. Integral X kali fx dx per integral fx dx. Ini batasnya min 1 sampai 2. X kali fx. Fx-nya itu ini. X kali X plus 2 menjadi X kuadrat plus 2X dx. Yang bawah integral min 1 sampai 2. X plus 2 dx. Ini menjadi X pangkat 3/3 plus X kuadrat batasnya min 1 sampai 2. Yang bawah menjadi X kuadrat per 2 plus 2X batasnya min 1 sampai 2. Ki 8/3 tambah 4 piro cah? 8/3 tambah 4. 4 itu 12/3. Berarti 20/3 ya. 20/3 dikurangi min 1. Min 1/3 tambah 1 itu berarti 2/3. Yang bawah masukkan 2 menjadi 4/2. 4/2 itu 2 tambah 4. 6 ya. Dikurangi 1/2. Setengah min 2. Setengah min 2 itu berarti min 3/2. Yang atas 18/3 itu 6. Yang bawah 6 itu 12/3. 12/2 kurang 3, 9/2. 9/2. Dibagi pecahan sama dengan mengalihkan kebalikannya. 6 kali 2/9. 12/9 sama dengan 4/3 ya. Atau 1/3 boleh, silakan. Itu Y, itu X barnya 4/3. Y barnya
Integral min 1 sampai 2 tadi setengah X setengah FT kuadrat. Ini dikuadratkan menjadi X kuadrat plus 4X plus 4 dx. Ini tetap min 1/2 X plus 2. Yang atas, fokus yang atas saja. Karena yang bawah nanti pasti jawabannya sama dengan ini. 9/2. Ya, Ra? Yang atas setengah kali X kuadrat diintegralkan X pangkat 3/3. Ini 2X kuadrat. Ini 4X. Batasnya min 1 sampai 2. Nah, salah diingatkan dari awal saya. Ya. Oh, ya. Baru bilang sekarang. Ya, ya, ya. Berarti Ki mau nggak 4/3 berarti ya? Lah ya nggak mau caca. Sing tak lebokke sing kita piye to? Nek dikurangi sing dhuwur sing yang atas yang X plus 2, yang bawah berarti nanti fungsinya minusnya ini ya. Minusnya ini tuh berarti min X kuadrat plus X min 2, betul ya? Tapi dikali X lagi nanti ya. Yang bawah itu sama. Ini kali X lagi berarti min X pangkat 3 plus X kuadrat min 2X. Betul nggak? Yang atas. Yang bawah min X kuadrat plus X plus 2. Betul nggak? Min 2. Plus 2. Plus ini ya? Bener ya? Gua rampung. Dosennya IBD yang kedua ini rajin sering tepat waktu atau ini kosong? Ini ganti jam. Berarti ngerampung kira-kira satu soal tak ya? Nggak apa. Ini masih cukup. Baru masih 15 menit. Ini plus X pangkat 3/3. Ini plus X kuadrat. Nek salah tolong diingatkan dari awal. Ini min X pangkat 3/3 plus X kuadrat per 2 plus 2X. Betul ya? Kalau salah. Ini berarti jadi berapa? Ini masukkan 2. 2 pangkat 4 itu 16 ya. 16 bagi 4 itu min 4. Min 4 plus 8/3 plus 4. Tinggal 8/3 tak ya? 8/3 masukkan 1. Min 1/4 plus 1/3. Min 1/3 plus 1. Kira langsung ya, Mbak? Alah. Berapa? Min eh, min 1/4 plus min 1/4 min 1/3. 4 apa? 7/12. Min 7/12 tambah 12/12. 5/12. Merah salah gitu. Yang bawah min 8/3 plus 2 plus 4. Betul ya? Plus 2 plus 4. 6. 6 dikurangi 8/3. 6 itu 18/3 kurangi 8/3. 10/3. Masukkan 1. Min 1/3 plus setengah min 2. Min 1/3 plus setengah. Min 2/6 plus 3/6. 1/6. 1/6 kurangi 2. 1/6 kurangi 2. 1/6 kurangi 2. Min 11/6. Ketoke loh ya. Iki dalam 12 berapa ini? Kali 4. 32, 37 ya.
Ini 29/6. Coret, coret 2. 37/18. Benar? Sama? Ya nggak? Salah lagi. Aku salah ngitung. Kamu berapa, Mbak? Eh? Gimana? Hasilnya setengah ini? Iya, kita sebenarnya setengah, Mbak. Aku salah ngitung. Ini integral saya benar atau salah? Ini udah sama. Ngitungnya lagi berarti salah. Kita benar setengah ini. Saya kemarin ngitung juga setengah awalnya, pas waktu bikin kunci. Ini kunciku gak tak simpan. Setengah harusnya ini. Setengah kan lah. Suwen. Setengah itu ya. Saya juga kemarin sedang ngitung ini setengah. Yang ini, aduh, salah mana iki ya. Ini berarti kudune ini di kuadrat. Benar ya? Kalian kebanyakan berapa? Setengah? Setengah tuh? Ya. Karena ini kita emang tengah-tengah kok ya, tengah-tengah -1 sampai 2. Ini dikuadratkan. Waduh. Benar ya? Dikuadratkan, Mbak ya? Dikuadratke rada suwene dawa banget ya iku ya. Nek ra dikuadratke, kalau saya tak ubah pakai cara yang Y aja lah. Y aja lah. Saya dikuadratke dawa banget itu. Ini saya ubah dalam bentuk X sama dengan Y aja. Ini X sama dengan Y min 2 ya ini ya. Y min 2 yang ini X sama dengan akar Y. Batasnya berarti satu dimasukkan ke sini jadi 1, 2 masukkan ke sini jadi 4. Batasnya jadi 2 sampai 4 ini. Semoga jawabannya sama nanti. 2 sampai 4, 2 sampai 4. Yang atas ini berarti ini garisnya. Yang atas sekarang kalau Y. Yang atas jadi yang akar X. Akar Y, ini akar Y, ini Y min 2. Ini berarti Y kali akar Y dikurangi Y min 2 itu berarti menjadi plus min Y plus 2 DY. Ini berarti akar Y min Y plus 2 DY. Ini lebih gampang kita ingin integralkannya. Ini berarti Y pangkat 3/2. Y pangkat 3/2 diintegralkan 2/5 Y pangkat 5/2. Y kuadrat diintegralkan Y pangkat 3/3. 2Y diintegralkan Y kuadrat. Batasnya 2 sampai 4. Yang bawah setengah diintegralkan 2/3 Y pangkat 3/2. Min Y kuadrat per 2 plus 2Y. Oh ya, ngitungnya tuh. Ngitungnya pecahan-pecahannya sih kayak gitu. Masukkan 4. Cah. 4 di akar pangkat 5. 32. 32 kali 2. 64/5. 4 pangkat 3 itu 64 lagi ya. Tambah 16 dikurangi, masukkan 2.
2 pangkat 5 per 2. 8/5 akar 2. 4 akar 2, 2 pangkat 3, 8. 16/3 min 4 pangkat 2. 16/2 itu 8. Plus 8. Kurangi 2. 4/3 akar 2 min Y kuadrat. 4/2 min 2 plus 4. Kalian jawabannya berapa? Pak kalkulator ya? Sesuai nih. 8/5. Muga podo. Ya, yang ini Mbak ya? Oh iya. Untung dong hitung-hitung. Ini minus tadi ya? Nah, kesuwen. 64/5 dikurangi 64/3 tambah 16 min 8 akar 2 per 5 kurangi 8/3 tambah 4. Ini ngitung nganggo kalkulator biasa mumet gitu. Min 8 0 ya. Kurangi 4/3 akar 2 min 2 plus 4 plus 2. Oh, beda sah. Kalian berapa tadi? 8/3 ya? Berapa? Oh, sama. 8/3 ya? Eh, oh 8/5. Sih. Nek 8/3 sama. Nek 8/5 beda. Semuanya sama. 8/5. Ya,
Saya itu masih nyimpan kunci nggak sih? Jangan-jangan saya masih nyimpan kunci ya? Oh, saya masih nyimpan kunci. Ngapa mau dadak tunggu ngelangel ya? Yang ini yang apa beda cah? 8/5 ya? Tadi setengah ya? Setengah koma 1,25 ya? Apaan? 8/5 atau 8/6? Leh, enggak. 1,25 jawabannya. Gitu ya. Terus kurangi sedikit apa? Sebenarnya ini benar setengah ya. Ini setengah tadi ini yang penting sampai Anda mengintegralnya pakai rumus yang mana? Setengah fx kuadrat. Setengah ini per fx gitu ya. Tapi ini udah bener ya. Ini ya setengah. Ini tadi 8/5 semua. Sekelas pada KB ya. Nggak ada yang 1,25 nggak ada. Ya kasih 40. 1,25 itu berarti harusnya 5/4 atau 10/8. Oke, terakhir ini.